Kalau dulu tuh nggak pernah sholat malah. Nggak pernah sholat, nggak pernah puasa. Enggak religius lah kita bilang. Kehidupannya tuh kayak orang-orang yang pada umumnya lah kita bilang. Nggak tertarik sama sekali sama agama. Oh tahu agama, oh ya gitu aja. Betapa lemahnya manusia ini. Manusia ini pikirannya tuh amat sangat lemah. Kalau bisa dimanipulasi, bisa pelan-pelan tuh bisa dipengaruhi. Jadi titik baliknya tuh ketika saya memang udah nggak peduli lagi dengan agama, nggak sholat, nggak puasa, yang wajib-wajib itu saya udah nggak peduli. Dan kemudian malamnya tuh saya mimpi. Dari situlah pikiran saya tuh berubah 180 derajat tuh. Jahalun timang lemboh putih rambut. Bengoh teput dalam angan pedoda. Begejar hai de tagut lam dayung lam angan tega Allah. Jalon timang lambo putih rambut. Bengoh seput lam angin pedoda. Saya memang nggak ada basic pesantren. Saya sekolah kayak biasa, sekolah negeri, SD, SMP, SMA. Dan memang cuma hafal 2 surat tuh. Qul huwallahu ahad sama Qul a'udzu birabbin nas. Itu saya udah SMA tuh, udah mau masuk kuliah, udah kuliah itu aja tuh 2 tuh modal. Sisanya saya nggak hafal tuh. Belanja kalau bilang juga. Nggak ada tipu pemerang. Jadi titik baliknya tuh ketika saya memang udah nggak peduli lagi dengan agama, nggak sholat, nggak puasa, yang wajib-wajib itu saya udah nggak peduli. Dan kemudian malamnya tuh saya mimpi yang sangat indah di dalam Islam. Saya mimpi jumpa sama Nabi datangin saya nih, Nabi Muhammad datangin saya beserta 4 sahabatnya tuh. Adalah momen-momen di mimpi itu, ada sesuatu yang terjadi di mimpi itu. Nah dari situlah, sejak itulah pikiran saya tuh berubah. Selesai saya kuliah, saya baru masuk ke pesantren. Saya belajar di pesantren yang ada di Aceh. Saya coba riset sedikit mana pesantren yang bagus. Saya mulai coba baca-baca cerita tentang Nabi Muhammad SAW. Kemudian setelah saya keluar dari pesantren tuh, saya malah diminta untuk berdakwah deh. Senang karena ustaznya tuh ramah, habis tuh nggak marah-marah juga. Yang kita nggak tahu di sini diajarin sama Ustadz Fajar. Nanti ada banyak yang kita nggak tahu dan sekarang jadi tahu. Seru aja, nanti bisa juga cepat ingatnya kayak mana kisah-kisah dari kisah Rasulullah ataupun kisah-kisah Nabi yang lain-lain. Nggak asik gitu. Dah. Jadi dari Cordova itu dikasih informasi sama teman-teman yang di Aceh. Kemudian saya coba ikut. Alhamdulillah semuanya berjalan lancar. Akhirnya bergabunglah saya dengan Cordova. Dan penempatannya pun di Pulau Nasi, Desa Rabo, Aceh Besar. Berapa juz hafal Quran? Orangnya yang pertama ilmunya tinggi. Pokoknya setiap beliau ajarin mudah untuk dipahami. Wawasannya pun luas, kayak diajarkan untuk berzikir, berselawat. Kami pun kayak itu juga. Pokoknya ibu-ibu banyak kemajuan sekarang. Kalau dulu banyak yang malas-malasan belajarnya, sekarang udah ramai. Sangat bersyukur. Maunya kami selalu di sini, jangan dipindahkan lagi. Ya, kami banyak berharap semoga beliau dipanjangkan umur kan, tambah rezeki, dan semoga betah di tempat kami. Pulau Nasi ini letaknya terisolasi, dia terpisah, dikelilingi oleh lautan, dan di dalamnya itu dipenuhi oleh pegunungan. Jalan-jalannya juga belum semuanya beraspal, dan masih jalannya itu naik turun. Jadi memang sangat membutuhkan motor yang prima. Kalau saya titik dakwahnya ada di beberapa. Kalau Jumat, setiap Jumat itu kita gilir di semua desa ini. Misalnya Jumat ini di Rabo, Jumat
ini didedap, nanti kedepannya akan selalu kita gilir. Kemudian untuk program di Desa Rabo itu sudah mencakup semua generasi. Tapi kalau di kelima-lima desanya ini tidak memungkinkan untuk kita buat program karena keterbatasan waktu. Kemudian alhamdulillah motor saya juga masih kurang memadai lah, masih belum maksimal lah pemanfaatannya. Karena motor yang saya punya ini kadang-kadang sering kita perbaiki remnya, nanti rusak lagi. Sementara jalan di sini masih terjal. Nah, nanti kita perbaiki lagi keretanya karena memang kereta udah tua, motor udah tua kan. Kita perbaiki, nanti rusak lagi. Kadang-kadang kita lagi mau jalan nih, mau ada kajian buat program, nah nanti udah macet lagi remnya. Jadi pernah juga kejadian ketika turun tanjakan, tiba-tiba remnya blong, itu sangat mengkhawatirkan. Itu sangat membuat saya was-was. Karena di samping-sampingnya itu bisa ada jurang. Sementara remnya ini kita hanya bisa ngandalin pakai kaki. Nah, sementara terjalnya itu sangat jauh ke dalam sana itu, sangat tinggi terjalnya. Kalau kendaraannya itu kurang sehat, itu sangat berisiko untuk dai yang ada di sini. Dan di sini juga bengkel yang resmi itu nggak ada. Jadi kalau kita perbaiki itu harus ke kotanya lah, kalau kita bilang. Harus naik boat lagi, harus naik ke sana baru bisa kita perbaiki. Kemudian juga kuncinya kemarin rusak, bukan kunci yang diperbaiki, tapi mesinnya dibuat gini. Ya, karena saya juga nggak sempat ke sana karena jadwal saya di sini udah padat. Belum sempat lagi pergi ke kotanya. Jadi kendaraan ini kalau memang ada program wakaf kendaraan ini akan sangat memudahkan, memuluskan jalan-jalan dakwah saya, insya Allah. Kalau betah sih sebenarnya nggak betah, lebih enak di kampung sendiri. Semua ada segala macam fasilitas kita punya dan seterusnya. Tapi kalau misalnya kita berbicara dakwah, perbandingan dakwah zaman dulu dengan dakwah zaman sekarang, walaupun seberat ini, walaupun motornya sering mogok, walaupun banyak tantangannya di sini, itu masih nggak ada apa-apanya dibandingkan dakwah orang-orang zaman dahulu tuh. Zaman Nabi itu kalau dakwah, orang datang nih, kumpulin orang, ayo kumpul semua sini, ayo kita dengerin nih, ada yang mau disampaikan. Ketika disampaikan bisa dilempar pakai batu tuh, bisa dicaci maki tuh. Sekarang kita dakwah, walaupun ada penolakan, tapi nggak sekeras itu. Bahkan kebiasaan sekarang dakwah tuh kita setelah dakwah bukan lempar batu, dikasih kue, kasih minum. Itu jalan dakwah kita sangat enak. Ya, yang lain-lainnya itu kalau kita bandingin sekarang ini jauh-jauh lebih sangat mudah untuk kita berdakwah. Kendala sedikit tentang motor, tentang jauh dari kota, harus ke pedalaman, harus ke pelosok, itu nggak sebanding dengan pahala yang bakalan kita dapatkan insya Allah. Ya.